wabarakatuh. Selamat siang sahabat mekanik. Kali ini mekanik sedang melakukan perakitan untuk unit mesin Mercy E200 ya. Nah, kali ini gimana sih tahap-tahapan untuk merakit sebuah mesin ya. Ini berlaku hampir semua mesin ya, tipe apa aja itu tidak jauh beda ya. Terutama mungkin untuk prosedur yang harus kita lalui, kita lihat dulu kondisi media kita yang mau kita kerjakan ya, terutama untuk prukas ini, untuk boring itu kita perhatikan apakah dia masih bisa dipertahankan atau memang harus sudah diperbarui lagi ya. Dengan cara mungkin mau perbarui kan bisa pakai undersize atau oversize yang lebih tinggi ya. Kalau ini kebetulan ini masih standar semua, dan untuk permukaan boring ini masih halus ya, masih oke ya. Jadi ini standar. Untuk prukas juga dia masih standar, dia masih halus ya, masih oke gitu. Nah, itu bisa menjadi acuan untuk tahapan berikutnya. Kalau misalnya untuk permukaan yang buat napak metal ini dia sudah ngebaret atau dia sudah luka, biasanya seperti itu dianjurkan untuk mengoversize ya, artinya untuk oversize dibesarin. Ini kalau standar berarti dia nanti biasanya yang untuk menentukan oversize itu bisa dilakukan oleh tukang bubut ya, tukang bubut, karena dia memang yang mengerjakan untuk oversize ya, dia yang ada mesin bubutnya ya. Nah, nanti dia yang menentukan biasanya oversize berapa sih yang toleran untuk mesin tersebut gitu. Misalnya 50. Nah, nanti dia akan mengatakan kepada kita kalau pekerjaan yang kita percayakan sama beliau itu bahwa proses untuk prukas itu proses 50. Nah, nanti kita akan membeli mental jalan atau mental duduknya dengan proses yang sudah ditentukan itu. Nah, seperti itu ya, untuk menentukan undersize yang bakal kita jalani ya, atau bakal kita lakukan ya. Jadi kita tidak bisa beli metal dulu baru kita bawa ke tukang bubut, itu biasanya kita tidak melakukan seperti itu, karena nanti akan sia-sia kalau kita beli metal proses 25 misalnya yang umum, atau proses 50, ternyata setelah diukur di tukang bubut dia ternyata non toleran kalau untuk proses segitu, misalnya jadinya 75 atau 100. Nah, itu nanti akan dua kali kerja, akan ke sia-sia gitu. Kita udah beli tapi kita enggak, ternyata proses itu enggak bisa dipakai. Nah, untuk menentukan boring itu masih bisa layak pakai apa enggak, itu kita bisa tentukan pakai media ring pistonnya. Nah, ring piston kita taruh di boring seperti ini ya, sahabat mekanik ya. Seperti ini kita pasang, kita taruh di posisi TMA, kemudian kita dorong pakai pistonnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Itu pasti di posisinya itu rata, tidak ada yang masuk dalam atau ada yang keluar. Nah, barulah kita ukur untuk gap itu antara pertemuan ujung ring piston satu sama yang lainnya. Nah, seperti itu ya, itu gapnya ya. Nah, kita ukur, kita masukin keluar gas seperti ini. Nah, untuk ukuran ini itu 0,1 0,10 ya, 0,10 sampai di bawah 0,25 itu toleran antara seperti itu. Nah, ini untuk bensin. Kalau misalnya untuk diesel dia biasanya lebih besar, antara 15 sampai di bawah 40. 30 itu bagus, 25 itu oke ya, seperti itu ya. Itu ya, jangan sampai kita melakukan pengukuran untuk ring piston ini dia
untuk ini dia lebih ke dalam. Kalau lebih dalam dia cenderung lebih lebar. Ini saya dorong ke dalam ya. Nah, ini terlalu masuk, ini terlalu keluar. Apa yang didapat? Apa yang kita dapat? Nah, gapnya melebar karena permukaan ini enggak rata. Berarti cara yang kita anut atau kita ukur, kita lakukan itu enggak benar, sehingga menghasilkan gap yang memang bukan aturannya. Seperti itu ya. Kemudian untuk cara menentukan apakah kulkas ini masih layak pakai apa enggak, satu, dia untuk permukaan yang nampak metal dia bagus, belum ngebaret ya. Kemudian setelah stang piston kita pasang, metal baru kita pasang, ini metal baru ya, ini metal baru kita pasang ya, kita putar. Jangan sampai putaran ini dia nggak smooth gitu, di sini enteng, terus di sini berat, itu jangan sampai, itu tidak boleh. Jadi harus smooth, harus semua muter seperti ini dia enteng, tapi enggak oblak. Nah ini kan enggak oblak ya, enggak oblak tapi enggak banyak toleran Pak. 0,2 deh, 2 mili dia tolerannya aja. Itu hampir semua mesin yang rata-rata ya, kita ambil rata-rata ya, soalnya kalau untuk dalaman mesin itu biasanya dia untuk prosedur itu biasanya enggak jauh beda, tinggal media apa yang kita rakit. Misalnya untuk diesel, untuk bensin itu perbedaannya tidak banyak. Kalau diesel biasanya lebih longgar, tapi kalau untuk bensin dia lebih rapat, lebih presisi. Itu berlaku untuk setiap mesin, hampir mesin apa aja. Nah, seperti itu. Terus kalau seandainya misalnya untuk permukaan kulkas ini dia ada luka, gimana sih cara luka tapi dikit? Nah, untuk melakukan proses undersize itu seandainya tidak mungkin. Nah, kita dengan cara mengamplas. Untuk kita amplas itu, ngamplasnya itu tidak boleh seperti ini, itu tidak boleh. Itu nanti justru akan membuat permukaan kulkas ini dia tidak rata. Nah, untuk cara ngamplasnya itu seperti ini. Ngamplas kita taruh seperti ini. Nah, amplas itu kita ikat di situ, kita pakai media untuk amplas. Nah, itu dilakukan seperti itu, sehingga berharap itu akan permukaan yang kita amplas itu akan kenanya itu merata, bulat itu, karena media kita bulat ya. Ini untuk metal jalan dulu hampir sama. Nah, seperti itu kurang lebihnya ya. Nah, itu nanti akan membuat permukaan yang buat napak metal akan halus. Nah, nanti baru kita bisa pasang untuk metal jalan atau metal duduk. Gini metalnya kita cabutin ya, karena udah dicek tadi semuanya udah oke ya. Ini metalnya. Nah, ini kalau untuk metal ini dia ada coakan buat oli ya, ini buat media oli ya, supaya oli masuk ke coakan ini terus dia bisa ngelumasin ya. Nah, ini untuk coakan ini itu harus lurus sama coakan yang diikat. Ini seperti ini. Jadi seperti ini ya. Nah, tidak boleh coakan ini kita selang-seling. Itu hampir semua mobil dia seperti itu. Mau diesel mau bensin dia seperti itu. Coakannya di samping sini. Jadi kalau coakan sama coakan seperti itu. Untuk cara menentukan di mana sih untuk metal, untuk stang piston sama cupnya, cara masangnya, yaitu untuk tanda coakan oli ini dia sesuaikan sama coakan ini. Nah, biasanya dia adanya di sini. Kemudian untuk masang ring piston, ini ring piston kebetulan nggak diganti ya, karena ini masih bagus ya. Terus
dari pihak yang punya mobil juga dia merasa nggak usah diganti katanya, ya sudah ini seharusnya diganti, tapi tidak tahu lagi dalam proses ini ya pengajuan ya, nanti kalau diajuin terus anggarannya kok bisa untuk memungkinkan untuk mengganti ring piston ya dianjurkan untuk diganti. Nah, ini untuk menentukan gimana sih caranya masang ring piston di rumah boringnya sini. Ini ya, ini kan ada gap ring piston. Untuk yang nomor 2 juga ada juga gap di mana. Maaf ya. Nah, ini nomor 2 juga ada gap nih. Ini ya. Nah, ini gap ini kita bagi 3. Taruh satu di sini, satu di sini, satu di sini. Intinya 360 derajat kita bagi 3. Jadi gapnya itu jangan sampai sejajar atau berdekatan dari 3 ring piston itu. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan di kulkas ya ke blok silindernya ya. Bloknya saya masukin ini. Kalau kita ganti baru ya. Ini jangan lupa ini yang kita tadi udah hapus ini. Nah, ini untuk mental yang baru, ini kan standar ya. Standar itu udah tulisannya biasanya SPD itu standar. Kita samain sama yang lama ya, kalau ini masih bawaan mobilnya ya, biasanya nggak ada tulisannya seperti ini ya. Ini ada coakan. Nah, ini coakan ini kita sesuaikan sama yang ada di sini. Sini. Ini kan satunya nggak ada, yang baru nih ya, yang baru nggak ada coakan. Jangan sampai yang nggak ada coakannya itu ditaruh di sini. Ini untuk lubang oli ya. Jadi untuk yang ada lubang olinya ini kita taruh disesuaikan sama lubang oli. Nah, seperti itu. Ini ada dot untuk aliran oli ya. Belum pasang ya. Ini lubangnya harus disesuaikan. Kalau yang kita taruh kan lubang oli jadi tertutup. Nah, ini untuk nanti yang adanya di kap depan. Kita pasang untuk kulkasnya ya, terpasang seperti ini. Kita coba putar, kita kasih oli.
akan ikut ke sapu keluar ya. Ini nanti nggak ganjel di permukaan metalnya ya. Nah, barulah untuk metal bulan kita pasang. Nah, untuk metal bulan ini untuk bedanya di sini. Ini yang untuk di blok, bukan untuk yang metal dia ada semacam knock ini. Untuk metal bulan ini yang lapisan metalnya ini yang ada buat untuk oli itu menghadap ke kulkas, sedangkan untuk yang permukaannya rata itu nempel di blok. Nah, maksudnya baru ya untuk cara masangnya. Ini blok ini kita pasang dulu. Yang kita kan agak berlebihan, kemudian saya ini tekan lagi. Berharap untuk permukaan metal sama kap metal dia akan rata. Seandainya ada kotoran dia akan ke bawah sekilas. Oli ya. Nah, untuk di sini dia bisa ada tambahnya, ini ada 5 ya. 5 itu biasanya terakhir ya. Nanti untuk yang belakang misalnya ini. Dia nggak boleh super ya. Ini 3. Oke, itu untuk masih untuk tengah-tengah yang ada tutupan metal bulannya. Ini untuk yang ini seperti ini ya. Ini ada buat untuk metal, jadi biar tidak bisa lari. Ini cuakan untuk kepoli ini gunanya untuk pelumasan, tidak boleh masangnya itu seperti ini. Ya, masangnya seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini buat cuakan untuk media untuk supaya oli biar masuk ke permukaan yang tersulit ya, maksud dan tujuannya ya. Nah, ini kan nggak ada tanda panahnya ya. Ada sebagian mobil yang ada tanda panahnya itu menghadap ke depan biasanya untuk media topnya ya. Nah, kita cara menentukan kita dari untuk cuakan oli ini. Ini ada cuakan untuk oli kap metal, itu biasanya cuakan kap metal ini dia lurus sama yang ada di bawah nih, masih ada bekasnya. Nah, ini lurus sama ada yang di bawah. Ini tidak boleh di selang-seling. Nah, itu untuk cara menentukan kalau seandainya kap metal nggak ada tandanya ya, seperti itu. Jadi masih ada tanda-tanda yang lain yang untuk dijadikan acuan atau pedoman ya. Untuk langkah selanjutnya kita pasang baut kapal ya, kita kencengin ya pakai momen ya.
harus smooth, nggak boleh apa ya, halus terus dia berat, itu tidak boleh, dia harus smooth, harus nah seperti itu ya. Lalu kita melakukan momen itu dari posisi tangan dulu ya, dia bertahap, dia nggak boleh nah nggak boleh sekaligus ya, lebar kalau ambil itu kita putar lagi. Pastikan gerakan harus smooth ya, dari awal sampai momen waktunya sudah oke. Nah, untuk pergerakan kursa harus smooth.